Halo kalian semua yang ada di sana dan yang udah setia dengerin podcast aku. Balik lagi nih sama aku Putri Kinasi di channel Bincang Santuy. Jadi kemarin banyak banget yang komen yang tanya aku kuliah jurusan apa, aku kuliah di mana. Nah, di segmen kali ini aku mau jawab pertanyaan kalian yang kepo itu. Aku jurusan fisioterapi ya, kelas 1C, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, udah pada tahu kan? Yuk, kita ke topik dan kalian siapin posisi yang enak buat dengerin podcast aku. Gimana nih kabar kalian semua? Lagi pada apa nih? Lagi pada rebahan? Lagi ngantor? Lagi nugas? Lagi ngafe? Atau lagi bucin? Aku mau tanya sekaligus ngingetin kalian. Kalian inget gak sih kapan terakhir kalian ngobrol sama tetangga sendiri? Kapan coba diinget-inget? Aku tebak nih ya, kalian mesti udah lama banget gak berinteraksi secara intens sama tetangga. Kejadian ini mesti relate banget, apalagi nih ya buat kalian yang rumahnya di perumahan. Kalian tahu gak sih, interaksi sosial itu kunci dari kehidupan sosial. Jadi misal gak ada interaksi sosial, gak mungkin ada kehidupan. Rasanya hambar banget. Hidup kita tuh hambar semuanya. Sebagai makhluk sosial tuh gak bakal mampu hidup sendiri dan berkembang secara sempurna tanpa adanya individu lain. Dari lahir nih, dari ceprot, seenggaknya udah ada bokap nyokap, bapak ibu yang mendampingi dan memelihara kita. Ngomongin tetangga, ngomongin sosial nih ya, aku jadi inget hubungan sosial yang terjalin di antara warga komplek perumahan berjalan sangat terbatas, ya gak sih? Banyak faktor nih. Misal yang pertama, biasanya warga perumahan dominan kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Terus pekerjaan mereka tuh banyak macam-macam. Ada yang kantoran lah, ada yang perusahaan swasta, PNS, dokter, insinyur gitu. Jadi waktu buat basa-basi sama tetangga tuh nggak bisa. Mereka tuh orang-orang yang sibuk, orang-orang terpilih gitu. Paling nih minimal cuma misal kalau ketemu ngeklakson, dan itu tetangga yang tertentu doang yang emang kenal dan rumahnya emang deketan gitu. Terus juga karena sifat individu sama egois tetangga, jadi gak mengenal satu sama lain, jadi gak ada ikatan tetangga yang terjalin erat. Terus juga nih faktor lainnya, biasanya tuh di perumahan elit kurang tersedianya ruang publik di komplek perumahan untuk mereka berinteraksi sendiri. Misal nih ya, ngeronda, gak mungkin dong bapak-bapak ngeronda, orang udah ada satpam, ya gak mungkin aja gitu mereka ngeronda, ngapain buang-buang waktu. Terus juga masjid, biasanya nih ya di perumahan komplek yang elit gitu masjidnya kecil-kecil bor. Itu juga gak di tengah wilayah perumahan, biasanya malah di pojok dan itu kecil gitu masjidnya. Dan juga biasanya masjidnya tuh gak terurus gitu. Dan biasanya orang rumah yang udah gede gitu, rumah mereka kan punya rumah gede, otomatis mereka udah punya musola sendiri di rumah masing-masing. Ruang publik selanjutnya yaitu warung. Lu bayangin deh, warung tempat dimana kita berkumpul informasi dengan tetangga gitu. Tempat wadah buat berinteraksi sosial gak ada, karena mereka lebih dominan pergi ke mall buat beli sembako, belanja sembako bulanan sebulan sekali di mall daripada di warung. Faktor yang selanjutnya yaitu ada perbedaan budaya. Jadi nih ya, asal kalian tahu nih ya, mereka yang bertinggal di komplek itu bukan berasal dari kota itu, melainkan mereka merantau lalu sukses, cara ekonominya naik, dan mereka ya mencari tempat tinggal di kota tersebut, kota dia bekerja. Jadi perbedaan budaya itu sangat
wajar banget di wilayah perumahan. Terus gimana sih cara kita mengatasinya? Kurang interaksi sosial dengan tetangga, gimana caranya? Yang pertama nih, penting banget dibangun semacam organisasi rukun tetangga, rukun warga gitu. Dan ngebuat acara, misal kalau ada event, contohnya 17-an atau tasyakuran dan lain-lain gitu. Event tersebut bisa ngebangun sih tali persaudaraan yang kuat antar tetangga. Yang tadinya gak kenal jadi kenal. Terus kan siapa tahu ada obrolan yang menyangkut tentang pekerjaan, terus mereka jadi bekerja sama, ya kan, siapa tahu gitu. Yang kedua, dimulai dari hal yang paling kecil. Contoh nih, nyapa sama tetangga gitu, ngeklakson gak apa-apa, itu minim banget, gak apa-apa. Terus sok kenal aja gak apa-apa nyapa, atau memberi senyuman dan memberi bantuan. Yang ketiga, dari adanya rukun tetangga, kita jadi tahu nih laporan tetangga yang terkena musibah atau terkena sakit. Jadi kita bisa ngejenguk atau paling enggak kita mendoakan yang lebih baik. Yang keempat, apabila nih kita ada acara kita melahirkan gitu, contohnya nih melahirkan, terus kita ngundang tetangga ke acara kita, syukuran kayak gitu. Itu salah satu faktor, salah satu cara buat kita berdekatan sama tetangga gitu. Masalah tadi sangat relate banget sama Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Hal ini diwujudkan dengan mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, mengakui harkat dan martabat manusia, serta mengembangkan nilai sikap tenggang rasa terhadap orang lain dan mendorong kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Terima kasih udah dengerin podcast aku. Jangan lupa dengerin podcast aku yang lainnya. Bye-bye semuanya.